Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maximilian Effendi Roga. Saya biasa dipanggil Handi. Saya dari kelas Sosiologi kelas C semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan mengenai pendidikan anti korupsi yang berjudul Wawasan Perilaku untuk Integritas Publik. Oke. Yang pertama yaitu memanfaatkan faktor manusia untuk mengatasi korupsi. Yang pertama, dinamika pengambilan keputusan moral. Kebijakan integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kali keuntungannya bernilai berisiko dan berpotensi atau berkonsekuensi negatif. Dengan kata lain, individu diasumsikan menimbang kemungkinan dan mendapatkan yang ketat katanya menurut internal dan eksternal serta mekanisme deteksi. Berikutnya terhadap keuntungan yang tidak semestinya yang bisa mereka peroleh melalui tindakan atau kelambanannya. Implikasi kebijakan dari pandangan seperti itu melibatkan pemantauan tingkat tinggi dan pelaksanaan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, moralitas seringkali dipersepsikan sebagai karakter sifat. Ketika dihadapkan pada pilihan terkait integritas, dapat diasumsikan bahwa seorang akan melakukan konsultasi dengan nilai-nilai pribadi dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai itu. Memang korupsi perilaku sering diartikan sebagai perpanjangan dari karakter buruk dari mereka yang terlibat. Penelitian perilaku menentang analisis biaya manfaat yang sangat rasional dan juga analisis pemahaman terbatas tentang moralitas sebagai ciri karakter. Sebaliknya, catnya lebih bernuansa gambaran atau dinamika di balik pilihan moral. Dalam sistem integritas yang berfungsi dengan baik, individu menggunakan kekuasaan diskresioner dengan bijaksana serta menilai secara adil, memimpin dengan memberi contoh dan berbicara terhadap pelanggaran. Kenyataan tentu saja lebih menantang maksudnya. Bagaimana kebijakan integritas mendorong dan mendukung pilihan moral seperti itu? Bagian berikut mengeksplorasi dinamika tersebut dalam pengambilan keputusan moral dan memeriksa bagaimana kebijakan dapat mendukung individu untuk bertindak integritas. Oke, baik. Yang pertama yaitu pilihan moral. Siapa yang dipikirkan oleh pembuat kebijakan saat merancang kebijakan integritas? Siapa yang bertindak tidak etis? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting dalam menargetkan integritas kebijakan. Wawasan perilaku utama adalah bahwa pilihan tidak etis seringkali dibuat oleh orang-orang yang secara umum ingin berperilaku etis. Namun, banyak kebijakan integritas tidak diambil memperhitungkan kemungkinan bahwa kompas moral individu-individu ini mungkin gagal. Beberapa menargetkan aktor yang berpikiran kriminal dengan maksud untuk menghalangi pilihan yang tidak etis melalui ketatnya sanksi. Yang lain bergantung sepenuhnya pada penilaian dan tindakan individu yang dapat dipercaya. Wawasan membuat kasus untuk kebijakan integritas didasarkan pada pemahaman bahwa pembuatan keputusan yang bermaksud baik terkadang gagal dan dapat membuat pilihan etis terbaik dan dapat bekerja untuk mencegah kekurangan etika ini. Oke, baik, saya akan melanjutkan yang kedua yaitu meningkatkan titik acuan moral. Meningkatkan titik acuan moral menyebabkan orang untuk membandingkan tindakan mereka sendiri dengan standar internal yang lebih tinggi. Jelas juga dapat mendefinisikan ekspektasi etis dan menekankan relevansi integritas dan kepercayaan yang diberikan kepada pejabat publik dan dapat membantu menyesuaikan poin referensi moral masyarakat menengah ke atas. Informasi yang mengecewakan atau pengawasan dan ketidakpercayaan dapat pada gilirannya menurunkan titik acuan moral yang dapat digunakan seseorang untuk menilai perilakunya sendiri. Menekankan titik acuan moral bahkan individu dengan internal yang sangat tinggi, standar moral terkadang gagal untuk mengikutinya. Jika ini terjadi, disonansi akan muncul. Oke. Yang berikut,
untung dari korupsi bisa jadi godaan. Tetap setia pada poin referensi moral internal sendiri tidak selalu mudah. Akting melawan kompas moral ini seringkali didorong oleh godaan perilaku yang terlibat manfaat langsung yang mungkin tidak memenuhi tujuan jangka panjang. Pelanggaran integritas mengorbankan kesejahteraan masa depan untuk kepuasan segera. Tindakan yang mengganggu integritas seperti ini dapat menjaga biaya perjalanan yang tidak semestinya untuk membeli yang baru diperhatikan. Mungkin tidak mengakibatkan perasaan bersalah segera atau sampai berikutnya hingga integritas dalam situasi ini dapat dipahami sebagai suatu masalah pengendalian diri. Tekanan waktu dan kelelahan mengurangi pengendalian diri dan juga terbukti mengurangi perilaku etis, begitu pula dengan beban kerja yang intens. Tekanan kinerja dan kontrak jangka pendek dapat merusak integritas. Oke, baik. Yang berikutnya, objektivitas adalah ilusi. Objektivitas dan konsekuensi dalam penilaian diharapkan dari pejabat publik. Sayangnya, mereka tidak selalu bisa diharapkan dari pembuatan keputusan manusia. Keduanya seringkali kekurangan pilihan moral, sebagiannya karena dinamika pengambilan pilihan moral. Sastra di bidang ini menyoroti cara-cara di mana penilaian manusia disesatkan di bawah kesadaran. Misalnya struktur dalam sistem integritas dan di seluruh sektor publik yang harus menjamin kemandirian penilaian peraturan. Bias dan diskriminasi yang dihasilkan paling mempengaruhi keputusan itu, yang sangat bergantung pada penilaian manusia. Memang, keberhasilan beberapa kebijakan integritas sangat bergantung pada penilaian objektif. Misalnya di bidang-bidang seperti konflik kepentingan manajemen, audit dan pengendalian internal atau perekrutan. Oke, baik, saya akan lanjutkan yang berikutnya, yaitu pembenaran membuka ruang gerak moral. Untuk menghindari meninjau kembali citra diri moral mereka, orang sering mencari pembenaran untuk mereka atau tingkah laku mereka. Pembenaran mengatasi kesenjangan antara ideal moral seseorang dan aktualnya tingkah laku. Mereka juga berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi ulang dari situasi yang membantu orang menyelaraskan kembali poin referensi moral mereka dengan persepsi diri moral mereka. Oke, baik. Berikutnya, korupsi seringkali terasa seperti kejahatan tanpa korban. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa moralitas yang dirasakan dari suatu tindakan dapat menurun dengan jarak antara tindakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindakan itu. Memang tidak langsung dengan agen atau ketidakpastian mengenai apakah tugas tersebut dilakukan. Tindakannya sendiri sangat penting karena hasilnya mengurangi rasa tanggung jawab moral. Transaksi korupsi seringkali melibatkan perantara, kualitas rahasia, dan tak terlihat ganti rugi. Kerusakan akibat korupsi seringkali jauh dari pelaku korupsi. Ini membuatnya lebih mudah untuk menolak tanggung jawab dan mengurangi beban moral yang terlibat di dalam korupsi. Oke, baik. Berikutnya yaitu kontrol menanggung biaya tersembunyi. Pengenalan mekanisme kontrol adalah sinyal ketidakpercayaan. Pengusaha yang memantau secara ketat tindakan staf mereka dapat mengirimkan sinyal kepada karyawan mereka bahwa mereka mengharapkan pelanggaran. Di dalam situasi seperti itu, risiko pendeteksian dapat menghalangi mereka yang berniat buruk untuk terlibat perbuatan salah. Namun, bukti menyoroti dampak buruk pada motivasi intrinsik, integritas yang dapat menekankan kontrol, dan sanksi dapat memberi atau memperkuat kesan bahwa pelanggaran adalah hal biasa. Dengan demikian, lebih dapat diterima. Oke, berikutnya ajaran untuk memperkuat integritas dalam pilihan moral. Individu membuat semua jenis pilihan yang tidak etis dan dalam banyak kasus bahkan mungkin tidak menyadari hal itu. Pertimbangan dinamika utama yang berdampak pada pilihan moral memungkinkan publik atau kebijakan untuk dipikirkan kembali dengan cara yang mendukung pengambilan keputusan moral dan memperkuat integritas. Cara-cara di mana wawasan perilaku tentang pilihan moral dapat memperkaya integritas. Oke, baik.
Saya akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu transparansi bukanlah tujuan itu sendiri. Ruang gerak moral bagi pembuatan keputusan berkurang ketika aktor lain terlibat. Sebuah individu ketika sendirian akan menjadi orang pertama yang diyakinkan tentang moralitasnya, sebuah tindakan. Pengamat luar yang tidak bisa atau tidak mungkin diyakinkan oleh pembenaran dapat ditawarkan. Pendapat pengamat luar biasanya penting untuk sebuah keputusan pembuat. Orang lebih suka bertindak dengan cara melayani diri sendiri, tetapi pada saat yang sama suka tampil sebagai seorang yang bermoral. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas dengan demikian dapat mengurangi perilaku tidak etis atau persepsi bahwa perilaku seseorang terlihat dan berpotensi dapat diamati atau diperkenalkan sebagai elemen akuntabilitas yang membuatnya lebih sulit untuk menerapkan justifikasi karena pengamat dapat berpotensi dengan mudah mendeteksi sebuah alasan. Oke, baik. Yang berikutnya, peran timbal balik untuk integritas. Penentu sosial dari perilaku etis dapat dipahami secara luas dengan satu konsep timbal balik. Timbal balik adalah perilaku sosial yang dapat diamati pada derajat yang berbeda di setiap budaya di dunia dan merupakan hal mendasar bagi spesies manusia. Seseorang yang dapat menerima kebaikan akan membalas budi jika diperlakukan tidak adil. Orang akan membalas dendam. Ini sederhana dalam sebuah penalaran yang terletak pada inti logika manusia dan merupakan fondasi pasar pertukaran atau kepercayaan dan keadilan. Namun, timbal balik juga merupakan inti dari banyak interaksi yang korup. Sejak korupsi clandestine, kesepakatan korup tidak bisa ditegakkan melalui lembaga formal seperti disediakannya oleh sistem peradilan. Sampai taraf tertentu, para aktor harus mempercayai bahwa itu milik mereka, yaitu mitra yang akan menindaklanjuti seperti yang diharapkan. Oke, yang berikutnya yaitu norma dan identitas pembentuk integritas. Orang mengarahkan tindakannya sesuai dengan persepsi mereka tentang perilaku yang dapat diterima dalam konteks sosial mereka. Apakah ini budaya, masyarakat atau kelompok sebaya yang mengenal tentang psikologi seperti eksperimen konfirmitas AS atau penjara Stanford eksperimen atau eksperimen kepatuhan telah menunjukkan sejauh mana pilihan orang dipengaruhi oleh norma yang ditimbulkan dan peran yang ditentukan untuk mereka. Di penjara Stanford eksperimen misalnya mengubah siswa menjadi sipir penjara yang kejam atau penurut tahanan hanya melalui resep eksternal dari peran-peran ini oleh para peneliti. Semua 3 percobaan lingkungan sosial mendorong peserta untuk terlibat dalam kekejaman dan ketidakjujuran sampai tingkat yang mengejutkan. Mereka sama seperti pengamat luar. Bukti yang lebih baru dari peneliti tentang etika perilaku menegaskan relevansi sosial, norma, dan identitas untuk pilihan moral. Jika satu orang berbohong atau menipu tanpa menghadapi akibatnya, perilaku ini dapat menyebar di antara teman-teman atau kolega. Oke, baik. Yang berikutnya, menegakkan norma. Penelitian perilaku menunjukkan kesimpulan bahwa norma sosial informal tidak bisa diperkuat melalui penegakan formal. Seringkali menghargai perilaku kerjasama lebih efektif daripada hukuman dalam memotivasi kerjasama. Mengurangi kebebasan individu untuk membuat aturannya sendiri bahkan dapat menghalangi pengembangan norma-norma sosial dan resolusi kolektif dari dilema sosial. Seperti ini dibahas di atas rezim penegakan dan kontrol yang terlalu ketat bisa menyingkirkan motivasi intrinsik untuk integritas. Meskipun mungkin untuk dicapai kepatuhan dengan menggunakan rasa takut, hasil yang lebih bermanfaat kemungkinan dapat dicapai dengan mendorong pejabat publik untuk mengikuti motivasi intrinsik mereka menuju integritas. Yang berikutnya, jebakan aksi kolektif. Sekelompok individu mungkin menemukan dirinya terjebak dalam jebakan integritas rendah, yang mungkin saja terjadi dan dipahami sebagai masalah tindakan kolektif.
Norma bersama dari timbal balik tidak langsung adalah apa yang disebut para ekonom sebagai barang publik. Jika semua orang berkontribusi, lalu semua orang mendapat manfaat, di mana setiap orang dapat menipu, sebagaimanapun mereka yang tidak begitu bodoh. Mereka bahkan mungkin dihukum oleh orang lain dalam kelompok itu. Kalau begitu, curang mungkin diterima dan terkadang bahkan diharapkan. Mungkin masih dikenali sebagai file pelanggaran integritas, tetapi tidak ada stigma moral atau yang ditegakkan secara sosial yang parah. Baik, yang terakhir yaitu sila integritas dalam interaksi sosial. Integritas dapat diartikan sebagai pilihan individu untuk membela kepentingan umum. Namun pilihan etis tidak dibuat dalam isolasi. Hal itu dari interaksi sosial. Integritas bergeser sejalan dengan dinamika identitas moral atau individu. Begitu pula dengan keyakinan tentang apa yang dipikirkan atau dilakukan orang lain. Oleh karena itu, kebijakan integritas dapat memperoleh manfaat dari pendekatan desain yang memperhitungkan lingkungan sosial di mana mereka akan berada. Norma sosial mana yang lazim? Motivasi mana yang relevan dengan masyarakat? Hubungan mana yang terpengaruh? Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi integritas terhadap yang bisa dapat diremehkan. Oke. Itu sekian merupakan hasil ringkasan materi yang saya buat. Terima kasih.